untuk mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat desa Wijirejo yang sudah dilakukan langkah-langkah strategisnya nih? Membangun ideologi lah bahasanya untuk anak-anak kita bahwa bagaimana pentingnya menjaga batik ini menjadi khasnya Wijirejo. Siap menggandeng pihak ketiga untuk bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berwujud usaha ataupun mikro usaha yang lain. Gunakan dana desa semestinya dari seluruh masyarakat yang ada di desa ini, dan tentunya dari pihak stakeholder, kemudian pemerintah, lembaga non-pemerintah pun juga turut serta dalam pengembangan Wijirejo ke depannya. Halo teman desa, senang sekali pada episode kali ini saya bisa menjumpai kalian semua tentunya hanya di podcast Teras Desa. Dengan tema P3PD, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Membuat Maju Desa. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu desa yang ada di wilayah Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya kita membahas mengenai potensi yang telah dimiliki oleh Desa Wijirejo Bantul, kemudian dari langkah-langkah serta strategi yang dilakukan oleh pihak kepala desa atau yang dikenal dengan pihak lurah untuk pengembangan. Kali ini saya akan mengundang kembali Mas Lurah Wijirejo. Selamat siang Mas Lurah, apa kabar? Sehat selalu, Mbak Anissa sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Lurah mengenakan batik yang menyita perhatian saya sejak memasuki ruangan ini. Ini corak apa sih Mas? Ya ini terima kasih Mbak Anissa. Beberapa motif yang ada di Wijirejo itu kan mengambil motif sogan, ada warna coklatnya. Jadi itu menjadi ikonnya Wijirejo yang nantinya menjadi warna khusus untuk Wijirejo supaya nanti bisa dikenal oleh anak-anak kita selanjutnya agar benar-benar Wijirejo menjadi kota batik atau kelurahan batik yang menjadi ikonnya Wijirejo. Begitu Mbak Anissa. Kalau di episode sebelumnya kita lebih banyak mengenai membahas potensi yang dimiliki oleh Desa Wijirejo. Saat ini untuk meningkatkan dari potensi yang dimiliki dengan tentunya meningkatkan keterampilan serta pendidikan untuk masyarakat yang ada di desa dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi lokal. Apa saja yang sudah dilakukan? Terima kasih Mbak Anissa. Bicara potensi desa atau kelurahan yang ada di Wijirejo itu memang sangatlah banyak ya. Tidak hanya batik, tapi banyak hal yang harus kita fokuskan juga. Ketika bicara batik, maka Wijirejo ini sudah terkenal sejak dulu. Jadi bukan hal yang baru, tapi juga sudah turun-menurun. Sudah menjadi bagian penting dari Wijirejo, yaitu adanya batik. Batik menjadi produk unggulnya Wijirejo, menjadi bagian dari pekerjaan, sumber dayanya di Wijirejo. Maka dari itu batik ini kita berharap akan kita tingkatkan tidak hanya lokal tapi sampai mancanegara, bahkan sampai di luar negeri dan sebagainya, nanti agar bisa benar-benar Wijirejo ini mempunyai potensi yang jelas, punya batik khas jelas, punya branding jelas, dan harapannya efek positifnya kepada masyarakat tentunya. Itu Mbak. Batik menjadi salah satu potensi yang dimiliki yang terus digali sampai saat ini. Dari sekian potensi. Untuk mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat desa Wijirejo yang sudah dilakukan langkah-langkah strategisnya nih? Ya, langkah-langkah kita sering berkomunikasi dengan mereka para pembatik. Bahkan desa membuat suatu bentuk kumpulan atau paguyuban. Paguyuban pembatik Wijirejo itu sudah ber-SK lurah, artinya sudah resmi. Dan kita juga berusaha untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak, baik itu di tingkat PAUD maupun TK, bahkan di SD, SMP, dan seterusnya. Ini kita sering berkontribusi agar batik ini tidak hanya berhenti pada orang tua atau era saya, tapi terus-menerus. Maka sekolah-sekolah sekarang sering meminta untuk
diadakan pelatihan-pelatihan melalui paguyuban batik yang ada di Wijirejo. Tentunya desa yang berperan nanti akan memberikan fasilitas semuanya. Seperti itu. Termasuk dalam pengenalan batik mulai dari sejak dini ya Pak yang tadi disampaikan, kemudian pengembangan bisnis juga. Apakah ini ada segmentasinya untuk usia mungkin di bawah 25 tahun mereka sudah wajib bisa membatik dengan motif yang sudah diperkenalkan sebelumnya, dengan tentunya peluang bisnis ke depannya ini bisa menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Betul Mbak Anissa, memang target kita itu. Target kita itu tidak hanya kembali lagi berhenti pada orang tua. Mereka harus punya target. Targetnya apa? Kita mempunyai strategi adanya lomba batik. Nah, lomba batik ini bisa diikuti dari kalangan anak-anak maupun remaja maupun bahkan masyarakat umum. Jadi ketika sudah ada lomba, maka mereka merasa handar BI, bahasanya ini duwei. Nah, memiliki bagaimana batik ini kuekku. Batik ini adalah khasnya Wijirejo. Batik ini adalah bagian yang harus dipertahankan. Ini kita membangun ideologi lah bahasanya untuk anak-anak kita bahwa bagaimana pentingnya menjaga batik ini menjadi khasnya Wijirejo. Jadi tadi ada pelatihan, lalu kita ikuti lagi ada perlombaan, ada diklat-diklat tentang batik dan sebagainya yang nanti akan membimbing anak-anak ini agar bisa mengerti cara membatik. Bahkan membuat motif baru batik dan sebagainya. Itu Mbak Nisa. Itu salah satu potensi yang dimiliki yakni batik khas Bantul ya bisa katakan ketika kita berkunjung ke Yogyakarta pasti carinya di Wijirejo. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya? Banyak wisatawan yang mencari. Sangat banyak sekali dan alhamdulillah di sini ada sekitar kurang lebih 30 sekian pembatik plus showroomnya. Jadi para wisatawan baik itu manca maupun dalam negeri itu nanti mereka mencari oleh-oleh itu sudah tahu pasti kalau ke Wijirejo, ke desa wisatanya Wijirejo dia datang olehnya batik. Ini sudah dari sononya itu ke Wijirejo batik. Itu yang mereka pilih. Nah, tentunya itu menjadi daya tarik bagi wisatawan ketika berkunjung ke desa Wijirejo. Lantas fasilitas lain yang ditambahkan ini untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Pertama kan wisatawan ini butuh nyaman dulu, dia datang nyaman, ramahnya kita dulu. Kita buat bagaimana para penggiat-penggiat pelaku-pelaku wisata ini bisa menerima dengan baik sesuai dengan apa ya katakanlah untuk menyambut seorang tamu. Yang kedua tentu kita harus menyediakan yang namanya kuliner. Nah kita siapkan kuliner Wijirejo itu ada banyak, ada gudegnya, ada ketika bicara minuman ada legennya, lalu ada minuman rempah-rempah yang lain, bahkan di sini juga ada ingkungnya juga. Bahkan sate juga ada, macam-macam. Yang jelas Wijirejo kalau bicara kuliner serba ada. Paket lengkap ya Pak. Paket lengkap. Untuk dari hasil pertaniannya Pak, apakah saat ini juga memiliki potensi yang cukup besar ke depannya? Di sini tanah kas desa atau tanah kas milik desa, bahkan itu milik Sultan Ground ini kan berwujud macam-macam. Ada yang berwujud sawah ya, pertanian. Lah, kalau kita harapkan kepada para petani tentunya mereka kita harapkan jangan sampai merubah status. Nah, itu yang pertama langkah memberikan pemahaman kepada petani pentingnya membuat pertanian itu agar subur, lalu nanti bagaimana bisa petani menjadi suplai terpentingnya bagi kehidupan seterusnya. Tentu kan beras, ada bahan pokok yang lain, ini dari petani semua. Maka jangan sampai sawah yang sudah subur, ini dibangun bangunan yang itu justru akan mengurangi kapasitasnya pertanian di Wijirejo. Ini kita harap seperti itu. Nah, Bapak sebagai Mas Lurah di sini ya, bagaimana mengidentifikasi sektor atau produk unggulan yang tentunya dimiliki oleh Desa Wijirejo, ini dilihat dari potensi pengembangan ke depannya untuk menggerakkan pertumbuhannya sampai di hari ini. Iya. Strategi awal saya sebagai lurah ini kita adakan namanya expo.
Ya, Expo itu pameran lah. Honda Wijirejo kita sudah adakan kemarin, kita paketkan dengan hiburan-hiburan atau per kalau bahasa sini itu pasar malam. Dan alhamdulillah itu kita melakukan kurang lebih sekitar hampir 3,5 bulan Expo. Dan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa Expo ini harus murni UMKM-nya Wijirejo atau produk unggulan makanan olahan dan sebagainya yang harus ditampilkan. Maka dari itu kita tanamkan masyarakat untuk mencintai hasil produk sendiri. Maka alhamdulillah kemarin kunjungannya sangat luar biasa, bahkan mendapat apresiasi yang besar dari pemerintah Kabupaten Bantul juga, dari Kapanewon dan kecamatan, bahwa kegiatan ini harus terus dilaksanakan secara kontinu agar masyarakat bisa melihat apa yang dimiliki oleh Wijirejo. Potensi yang dimiliki harus diperlihatkan dan dipublikasikan kepada seluruh warga, masyarakat, tidak hanya di Yogyakarta ya, luar sana luar ya. daerah. Kita juga akan mengkombinasi dengan online. Nanti dengan kita, media sosial juga. Media sosial. Ini kan di sini kita bentuk tim namanya tim penggerak media sosial, gitu. Itu mereka kegiatannya posting terus. Posting dan bisa dilihat di Facebooknya Wijirejo, Instagramnya Wijirejo sudah mulai kita giatkan di pemerintahan saya ini. Jadi kita gencar setiap hari kita posting kegiatan Wijirejo, bahkan potensi-potensi Wijirejo kita giatkan. Karena di luar sana belum tentu tahu apa yang ada di Wijirejo. Seperti itu. Nah, itu menjadi menarik bagi... Saya Mbak Kale ngunjuk, monggo silakan sambil minum silakan. Baik, sembari mohon maaf menikmati. Ngobrol terus. Iya, saya. betul Bapak. Monggo. Tapi nih justru ketika saya menjadi wisatawan ya, ketika datang ke daerah Wijirejo, ini kan aksesnya cukup baik ya Pak ya, mulai dari infrastruktur, kemudian dari jalan yang saat ini sudah kita bisa lalui, begitu nyaman. Nah, untuk pengembangan infrastruktur sendiri, apakah mulai dari air bersih, kemudian listrik dan transportasi di desa ini saat ini sudah cukup optimal atau nantinya akan ada pengembangan ke depannya? Saat ini proses karena memang tidak hanya desa yang akan memberikan bantuan yang berwujud bantuan infrastruktur, tetapi kabupaten melalui dana BKK, Bantuan Khusus Keuangan kabupaten yang dibawa oleh Diwan. Ini sudah direalisasikan melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat, itu otomatis program-program yang berkaitan dengan termasuk air bersih, termasuk listrik itu sudah tercover semua di situ melalui dana BKK. Dan Anda bisa lihat Mbak Anissa, kalau malam hari ya, ini Anda bisa keliling Wijirejo, ini sudah gilar-gilar bahasa di Jawa itu sudah terang, sudah terang-terang ya. Cari tempat yang peteng atau gelap itu sudah sulit sekarang. Karena apa? Setiap berapa meter itu sudah ada lampu, yaitu murni bantuan dari BKK Kabupaten Bantul melalui Dewan Aspirasi seperti itu. Kalau dari desa sendiri ya nanti ke pos yang lain, kalau sudah di BKK Bantul otomatis tidak perlu kita menggunakan dana desa untuk itu karena sudah ada posnya sendiri-sendiri. Berarti bisa dikatakan sudah merata ya Pak ya? Sudah merata ya. Untuk pengembangan jaringan yang tadi Bapak sebutkan bahwa adanya kerjasama tidak hanya dari masyarakat desa dan juga perangkat desa, melainkan juga lembaga non pemerintah, bahkan sektor swasta untuk mendukung pengembangan di desa Wijirejo ini. Bagaimana cara pengembangan dalam jangka waktu mungkin setahun, 5 tahun ke depannya? Target kita atau program kerja kita berorientasi pada tadi pembangunan manusia atau sumber daya manusia ataupun ekonomi juga berkaitan dengan ekonomi. Orang hidup itu tidak lepas dari kebutuhan makan dan minum, dan bahkan sekarang yang paling besar adalah kebutuhan biaya hidup yang lain. Maka dari itu saya berharap ada pihak ketiga dari luar konteks pemerintah itu bisa datang ke Wijirejo menjadi pihak ketiga, bekerja sama membangun Wijirejo melalui program-program seperti waterboom dan sebagainya. Kita punya lahan banyak di sini. Silahkan, saya berharap di luar sana silahkan datang ke Wijirejo yang berpotensi ini. Kita siap menggandeng pihak ketiga untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berwujud usaha ataupun mikro usaha yang lain. Seperti itu Mbak. Berarti saat ini sudah dilakukan pemetaan dan juga master plan? Ya, kita memang sekarang mulai memetakan kalau bahasa kita itu master plan, bagaimana target kita ke depan. Tidak boleh tumpang tindih, tapi harus step by step. Nanti bagaimana bisa berjalan itu, maka dari itu harus koridornya harus jelas sesuai dengan master plan. Ini sudah kita mulai. Memang sekarang kita berharap kembali lagi
dengan keterbatasan dana desa, ini kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Maka kami berusaha penuh kepada saudara-saudara kami yang ada di luar, para pengusaha, para dinas, yang terkait di sana yang bisa membantu Wijirejo untuk lebih berkembang lagi, kami welcome, insya Allah. Ya, itu sinergitas kerjasama semua lini dibutuhkan untuk pengembangan Desa Wijirejo. Nah, kalau melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan ataupun dicanangkan dari pihak perangkat desa dan juga pihak lurah begitu ya Pak ya. Tentunya ini harus sejalan dengan yang tadi Bapak sudah sampaikan, promosi dengan digitalisasi. Iya, betul. Itu menjadi poin yang saat ini menjadi concern yang paling penting harus dilakukan. Itu apa saja sih Pak yang saat ini sudah dijalankan? Jadi kan anak muda, anak-anak sekarang ini kan sudah tidak lagi senang ke pasar tradisional. Betul. Ya, dia lebih senang enjoy, megang HP, beli dari rumah, silahkan pilih melalui aplikasi apapun. Dengan genggaman saja. Dengan tangan saja, dunia dipegang oleh tangan. Maka dari itu kita harus merespon cepat bagaimana anak muda ini pada waktunya nanti tidak menyukai hal-hal yang sudah ada di wilayah kita seperti pasar-pasar tradisional. Ya, lebih suka dulu seperti bicara supermarket ramai, sekarang mulai sudah berkurang, HP ini semuanya. Maka dari itu kita mengadakan pelatihan aplikasi berkaitan dengan teknologi. Aplikasi seperti apa itu Pak yang diberikan pelatihan? Di sini kan yang kita canangkan kan berkaitan dengan pemasaran, karena target kita kan pemasaran ya Mbak, pemasaran. Para pemuda ini kita minta atau kita targetkan itu kita mengundang narasumber untuk memberikan ilmu-ilmu tentang pemasaran melalui aplikasi. Yang kedua, pengolahan data. Nah, desa juga penting, kita butuh SDM perangkat itu yang tahu persis dunia seperti itu. Digitalisasi seperti apa. Jangan sampai kita menghargai yang mungkin bahasa kita itu produk lama itu mungkin kurang menguasai gitu. Tetapi Pak, kita harus juga mempersiapkan produk baru, bahwa digitalisasi ini adalah sesuatu yang wajib sekarang hukumnya, tidak lagi sunnah atau gimana lah, tapi wajib. Kenapa? Sekarang kalau tidak memahami itu kita akan ketinggalan semuanya, ketinggalan sepur lah bahasanya ya. Gitu Mbak. Jadi kita memang tidak semua menjadi pola pemikiran Pak Lurah karena Pak Lurah dibantu banyak kasih, kaur, staf. Kalau Pak Lurah yang nampung semua, yo bisa kepala taruh di mana nanti, gitu loh Pak. Iya. Tentunya keterlibatan anak muda ini ya yang bisa menjadi bisa menjadi sebuah dorongan tentunya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Wijirejo. Keterlibatan anak muda saat ini sudah apakah 100% atau? Kalau keterlibatan pemuda, kalau di desa itu kadang ada Karang Taruna ya, Karang Taruna di sini sudah berjalan, walaupun ibarat orang itu perlu kita tingkatkan kembali, walaupun sudah baik tapi perlu kita tingkatkan kembali. Karang Taruna tingkat perdukuhan, ini kan sponsornya mereka, sponsor anak muda itu Karang Taruna. Lah sampai saat ini untuk peran ataupun keinginan dari pemuda itu sendiri kadangkala masih menggantungkan pada orang tua mereka. Nek butuh apa-apa saya njaluk wong tua, isih minta orang tua, kadangkala ngertinya ada, ngertine ono. Lah ini kadangkala harus perannya tidak hanya pemudanya yang kita gojlok, tapi nun sewu peran orang tua harus mulai memberikan pelajaran penting bahwa menyiapkan pemuda yang mandiri, seperti itu. Menyiapkan SDM-nya yang mandiri. Ya. Nah, pemuda kalau dididik hanya menggantungkan, meminta, ini sampai kapan tidak akan pernah berhenti. Orang tua sudah lanjut usia, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, anak belum mandiri, jangan sampai itu. Maka Wijirejo harus menekankan bagaimana kemandirian bagi anak muda ini sudah dibangun dari sejak dini. Betul. Jadinya regenerasi ya Pak ya? Regenerasi itu yang paling penting ya. Nah, untuk saat ini faktor-faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat Desa Wijirejo dan tentunya pengembangan ekonomi di desa, bagaimana dari Mas Lurah ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi penghambat itu kan jelas, penghambat itu tidak hanya dari satu sumber, bukan dari manusianya saja, tetapi bagaimana sumber dananya juga termasuk strategi yang khusus yang kita ambil. Jadi di sini kita harapkan masyarakat yang ada di Wijirejo, generasi muda tetap belajar, semangat belajar.
jangan patah semangat. Saya sendiri jadi lurah ini masih kuliah. Ya, saya masih kuliah dan saya mendalami ilmu pemerintahan sekarang sesuai dengan pekerjaan dan fungsi saya sebagai Pak Lurah. Monggo bagi anak muda di Wijirejo yang tua saja isih mikirnya ilmu, isih sekolah, apalagi yang muda, jangan hanya buat nongkrong-nongkrong saja. Lah, itu hambatan kita adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya dan juga sumber dananya dan sumber daya alamnya bisa mengendalikan agar satu arah tujuan Wijirejo yang benar-benar gumregah. Untuk kendalanya sendiri Pak, sejauh ini? Kendalanya, yaitu tadi saya kembali lagi kemauan dari masyarakat sendiri yang masih minim untuk hal-hal berkaitan itu. Yang kedua, kita juga terbatasnya sumber dana, karena kan nggak mungkin semua anggaran desa itu digunakan untuk itu. Nah, ini kembali lagi bahwa hambatan ini tidak hanya muncul pada satu bidang, dua bidang, tapi banyak hal. Kalau saya sebutkan ya banyak sekali, dan ini dirasakan banyak desa seperti itu, tidak hanya desa Wijirejo. Kembali lagi tadi bahwa kita harus mengurangi hambatan yang ada di wilayah kita masing-masing, baik itu di tingkat rumah tangga, naik ke tingkat RT, naik ke tingkat pedukuhan, nanti baru Wijirejo atau kelurahan yang mengatasi semuanya. Nanti semuanya harus berangkat dari bawah sampai ke atas. Mungkin tantangan ke depan Pak, melihat potensi yang dimiliki oleh desa Wijirejo. Tantangannya yaitu tadi handar BI, Mbak. Rumongso duwe itu loh. Itu kadangkala anak-anak sekarang itu cah nom-nom, ya, anak muda atau generasi itu kadangkala ya itu tadi rumongso serba kecukupan dari orang tua. Jadi kita berharap pemuda menjaga lingkungan, menjaga apa yang sudah diwariskan oleh orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita jaga, kita kembangkan, akan jangan sampai nanti putus di tengah jalan, desa kita tidak lagi bisa bangkit, justru malah sebaliknya. Saya mohon kita berharap apa yang menjadi hambatan ini yang sudah kita rasakan ini kita tanggulangi secara bersama-sama, seperti itu. Kalau sampai saat ini Pak, dukungan pemerintah yang sudah didapat oleh perangkat desa dan dirasakan oleh masyarakat tentunya. Maksudnya dukungan pemerintah yang mana, dari pihak kami atau dari pihak pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten? Dan untuk desa ya. Ya, desa itu kan mendapatkan hasil pajak. Hasil pajak itu kan ratusan juta ya untuk Wijirejo itu, karena ada beberapa sumber pendapatan pajak itu, baik itu dari rumah sakit dan instansi yang lain. Yang kedua, bahwa pemerintah kabupaten juga memberikan program PPBMP Bapak Bupati yang baru ini. Walaupun sudah hampir purna, tapi baru saat Bupati ini yang bisa menggelontorkan anggaran PPBMP sebesar 50 juta per pedukuhan. Nah, padahal di Wijirejo ini ada 10 pedukuhan, berarti per tahun 500 juta untuk Wijirejo. Di Bantul ada 75 kalurahan, bisa Anda bayangkan. Seperti itu. 75 kalurahan. Nah, kalau rata-rata 10 berarti 700 sekian itu. Nah, maka dari itu pemerintah sudah membantu sangat banyak. Bantul itu sudah membantu untuk desa sangat luar biasa. Kita akui, kita nggak boleh melupakan itu. Yang kedua, Bantul juga mengeluarkan namanya BKK melalui Dewan, tak sampaikan tadi Mbak Anissa. Ini kan BKK itu juga dari Bantul. Maka dari itu desa merasa berterima kasih sekali peran pemerintah Kabupaten Bantul melalui kebijakan Bapak Bupati dan seluruh OPD-nya ini bisa menghasilkan bagaimana tingkat desa itu bisa adanya pemberdayaan masyarakat melalui program PPBMP maupun BKK, infrastruktur dan sebagainya. Ini kita ucapkan sangat terima kasih kepada pemerintah Bantul atas peran dan bantuannya semua untuk desa sekelurahan Bantul. Itu dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang di desa Wijirejo rasakan. Kalau peran dari perangkat desa setempat ini untuk pengembangan desa tentunya. Untuk desa, kita kalau menggunakan dana desa itu tidak boleh keluar dari regulasi, itu jelas. Pesannya Pak Menteri Permendes itu kan menggunakan dana desa itu apa saja boleh, yang tidak boleh yang dilarang kan gitu. Artinya apa? Kita tahu yang dilarang apa saja. Lah, setelah itu menggunakan dana desa, otomatis kita juga ada pendapatan asli desa atau PADES kalau sebuahnya.
Ini kita plotkan secara bebas, tetapi tetap mengacu pada aturan. Walaupun itu harta milik kita, milik desa, yang didapat dari hasil desa langsung, ini tetapi kita harus memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat. Jadi kalau sudah pada kebutuhan, itu kan pada wajib ini, ada kebutuhan wajib yang lebih penting. Nah, inilah kita mengacu pada itu. Jadi perannya pemerintah yang pertama adalah menggunakan dana desa semestinya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, juga merealisasikan pendapatan anak desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini jelas sudah dirasakan masyarakat, walaupun non sewu, kalau bahasa kurang, orang itu ditarik mesti kurang, tetapi ya setidaknya yang wajib-wajib itu terselesaikan lah begitu. Okay. Mungkin harapan dari Mas Lurah pengembangan desa Wijirejo untuk jangka panjang? Ya. Saya berharap bahwa Wijirejo menjadi kotanya yang ada di Kelurahan Kabupaten Bantul. Kita punya alun-alun bahasa lapangan. Kita punya desa ini dikelilingi oleh semua instansi ada di sini. Lembaga pendidikan ada semua dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMK ada. Lalu ada laboratorium, ada pertaniannya, ada perikanannya, semua ada di sini. Polsek ada di sini, Koramil ada di sini, di Kelurahan Wijirejo. Semua sumbernya ada di sini. Maka dari itu kami berharap, harapan kami kalau Wijirejo benar-benar gumregah sesuai dengan program visi misi yang Pak Lurah saya sampaikan atau saya canangkan melalui RPJM-nya kemarin, bahwa di segala bidang atau visi misi itu harus terus semuanya, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat itu harus berjalan. Maka dari itu kami berharap peran masyarakat itu pertama, kunci adalah masyarakat. Masyarakat saya harap mendukung apa yang menjadi program pemerintah, karena pemerintah itu tidak mungkin memberikan program tanpa dari perannya masyarakat. Yang kedua, lembaga itu ada macam-macam lembaga, itu semua harus saeko, satu arah, satu tujuan seperti apa yang diharapkan pemerintah. Yang ketiga adalah lembaga yang lain yang itu di luar konteks pemerintah maupun pemerintahan, itu harus searah, keamanan dijaga, lingkungan kebersihan dijaga, supaya benar-benar bahwa Wijirejo dengan perannya masyarakat, lembaga, stakeholder, dan pemerintah sendiri satu arah. Wijirejo bersih, Wijirejo sehat, Wijirejo gumregah. Seperti Mbak slogan saya. Baik, itu tadi harapan bagi kita semua begitu ya, melihat potensi yang banyak sekali dimiliki oleh Desa Wijirejo. Tentunya peran tidak hanya dari perangkat desa saja, melainkan dari seluruh masyarakat yang ada di desa ini. Dan tentunya dari pihak stakeholder, kemudian pemerintah, lembaga non pemerintah pun juga turut serta dalam pengembangan Wijirejo ke depannya. Terima kasih Mas Lurah pada kesempatan kali ini. Sebelum saya potong Mbak, saya tuh Wijirejo sudah ada yel-yelnya sendiri. Apa itu? Ya, yel-yelnya kita rumongso handar BI bagi masyarakat itu setiap pertemuan khusus ada yel-yelnya. Nah, yel-yel pertama adalah siapa kita Wijirejo. Siapa kita Wijirejo. Wijirejo gumregah. Wijirejo gumregah. Nah, mumpung kesempatan Mbak Anissa datang ke sini, saya minta bantuan sekaligus promosi. Boleh. Biar Wijirejo benar gumregah. Kalau saya nanti bilang siapa kita, Mbak Anissa ikut Wijirejo. Wijirejo gumregah. Gumregah. Siap. Ya. Makasih ya Anissa dulu ya. Siap. Ya. Boleh yel-yelnya, ini dia kita berikan semangat untuk Mas Lurah. Siapa kita? Wijirejo. Wijirejo gumregah. Luar biasa, terima kasih Mas Lurah atas waktunya dan tentunya kesempatannya bisa berkunjung langsung melihat potensi yang luar biasa dimiliki oleh Wijirejo. Tentunya kita berharap pengembangannya ke depan akan semakin maju dan dikenal tidak hanya di kancah nasional melainkan internasional juga. Allahumma amin. Amin. Saya terima kasih juga atas pemerintah Kelurahan Wijirejo. Kedatangan Mbak Anissa sudah membantu banyak sekali. Insya Allah dengan datangnya Mbak Anissa membawa keberkahan dan keberuntungan bagi Wijirejo. Amin. Terima kasih Mas Lurah. Teman desa, tentunya tadi perbincangan bersama dengan Mas Lurah Wijirejo ini memberikan inspirasi ya untuk kita semua bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Wijirejo ini tentunya bisa dikembangkan dengan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya dari masyarakatnya melainkan dari pemerintah dan juga lembaga non pemerintah yang bisa menjadi salah satu faktor mendukung program-program yang nantinya ke depan akan dijalankan. Demikian untuk podcast
Teras Desa pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Teras Bersama, nyalakan tombol loncengnya agar bisa menyaksikan episode-episode terbaru. Tentunya Teras Desa, maju, mandiri, sejahtera. Saya Anissa Rizkia, pamit undur diri. Sampai jumpa.